Ibu, bapak, saudara-saudari, sahabat kenalan, adik-adik, anak-anak sekalian yang saya kasihi, kembali bersama dengan saya, Romo Kristoforus Hariliong. Kita akan merenungkan Sabda Tuhan, bacaan Injil pada hari ini, Selasa 29 September 2020. Hari ini adalah pesta Santo Mikael, Gabriel, dan Rafael, 3 malaikat agung. Dari dalam bacaan Injil hari ini, Yohanes bab 1 ayat 47 sampai dengan 51 dikatakan demikian. Aku berkata kepadamu, kata Tuhan Yesus, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Tuhan Yesus menyebut kata malaikat. Ada banyak atau beberapa malaikat itu. Dan dengan demikian, kita mau mengartikan demikian. Dengan kata malaikat yang diucapkan oleh Tuhan Yesus, dengan pesta 3 malaikat agung, Mikael, Rafael, dan Gabriel itu, saya hanya mau memahami begini. Betapa Tuhan itu sungguh melindungi kita, membentengi kita. Betapa Allah itu memperhatikan kita, mengasihi kita. Ada Roh Kudus, ada Tuhan Yesus, ada Allah Bapa. Allah kemudian atau Tuhan Yesus kemudian ada malaikat-malaikat yang disebut oleh Tuhan Yesus. Lalu gereja juga hari ini pesta malaikat agung Mikael, Rafael, dan Gabriel. Saya hanya menangkap begini, betapa Tuhan itu mau menjaga, melindungi kita. Tuhan itu ingin supaya kita aman, supaya kita ini diprotek dari kegelapan, dilindungi dari hal-hal yang jelek. Kita bisa tahu ketiga malaikat itu punya arti bagaimana. Gabriel mewartakan kabar sukacita, kabar gembira. Saya mengartikan demikian. Mungkin dalam hidup ini kita juga mengalami ada namanya kesedihan, kepahitan, kegetiran, kecemasan. Disitulah Allah mau membimbing kita, mau menguatkan kita dengan adanya malaikat Gabriel yang mau membawa kabar sukacita, menggembirakan kita, membawa kita bersukacita, mengangkat kita dari kesusahan, kepedihan, derita, kesulitan hidup ini. Ada malaikat Mikael yang kalau Bapak Ibu punya gambar atau patungnya, malaikat Mikael itu menginjak kepala setan. Itu juga punya arti bagi kita, supaya kita ini dilindungi, benar-benar dilindungi. Tuhan memang melindungi, Allah melindungi, Roh Kudus melindungi, tetapi Tuhan mau membentengi kita lagi. Ada malaikat Mikael yang benar-benar melindungi kita dari kuasa setan, dari kuasa iblis yang merongrong hidup kita. Kita dikuatkan dan kita diajak untuk berdoa juga kepada malaikat Mikael ini, supaya kita dikuatkan. Godaan-godaan itu begitu kuat, cobaan-cobaan itu begitu hebat, dan kita harus sadar sebagai manusia kita ini adalah orang lemah. Jangan mengatakan diri kita ini orang kuat. Jangan mengatakan bahwa Anda itu orang hebat. Saya saja selalu menganggap diri saya orang lemah. Saya saja menganggap diri saya sebagai orang yang tidak berdaya. Tapi saya membutuhkan perlindungan, membutuhkan pertolongan, penyertaan dari Tuhan. Saya kuat karena ada Tuhan. Saya kuat karena saya dilindungi Tuhan. Atau juga saya mau mengatakan demikian, saya kuat, kita kuat, Anda kuat, karena juga ada malaikat Mikael yang menjaga, melindungi kita dari godaan-godaan setan yang terkutuk itu. Si iblis yang kerap kali menggoda kita untuk jatuh ke dalam dosa. Rafael, malaikat yang membawa kesembuhan. Kalau kita sakit, kalau kita sedang dalam situasi yang tidak sehat, ya baik kita berdoa juga kepada malaikat Rafael supaya dia juga yang adalah utusan dari Allah
Malaikat-malaikat itu juga utusan dari Allah, membawa kesehatan bagi kita saat kita sedang menderita sakit. Di situ juga dengan adanya malaikat Rafael, saya disadarkan bahwa Tuhan itu hadir menyertai kita, menyertai Anda, menyertai saya juga ketika kita sedang sakit. Karena sebagai manusia, yang namanya sakit di dunia ini pasti ada. Jangan pernah mengeluh atas segala penyakit yang kita derita, yang kita alami. Bapak Ibu, selama kita hidup di dunia ini, tidak ada yang namanya kesembuhan total. Sembuh ada, tapi sembuh total, lepas dari penyakit itu, saya pikir, saya refleksikan tidak ada. Begini, hari ini saya selesai flu, sembuh dari flu katakanlah. Besok kena lagi penyakit yang lain, entah namanya apa. Oke, darah tinggi misalkan. Sembuh dari darah tinggi. Ada penyakit yang lain lagi. Apa itu? Kolesterol naik. Sembuh dari kolesterol katakanlah, ya. Ada lagi penyakit lain. Kencing manis, diabetes katakanlah. Sembuh dari diabetes, dalam perjalanan hidup waktu kena sakit jantung. Sembuh katakanlah dari sakit jantung, ada lagi penyakit yang lain. Ya seperti yang saya alami, telinga saya ini sebelah kiri tinnitus. Saya kalau terima telepon tidak bisa dari kiri. Kalau saya mau mendengar itu lebih pakai telinga kanan. Telinga kiri saya ini udah katakanlah cacat 70 atau 80%. Tapi syukur kepada Allah, saya masih bisa mendengar. Masih bisa tahu, oh itu suara A, suara B, suara apa. Saya masih ngerti. Di kepala saya juga ada aneurism. Silakan Bapak Ibu lihat apa itu aneurism. Tapi saya sadar penyakit ini tidak membuat saya patah semangat, membuat saya patah arang, tapi membuat saya semakin berserah kepada Tuhan, semakin percaya kepada Tuhan, semakin saya mau memohon perlindungan dari Tuhan. Saya manusia lemah, tidak berdaya. Tapi Tuhanlah yang memberikan kekuatan, Tuhanlah yang memberikan penyertaan, kekuatan perlindungan kepada kita, kepada Anda, kepada saya. Dan kehadiran Tuhan itu bisa saja seperti malaikat-malaikat dalam wujud, dalam bentuk malaikat yang hadir. Rafael yang membawa kesembuhan, kesehatan bagi kita, atau menguatkan kita dikala kita sakit, melindungi kita, menjagai kita, ada beserta dengan kita ketika kita tidak berdaya, tak sehat atau sakit. Ini malaikat-malaikat ya yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Malaikat-malaikat itu ada, dan malaikat-malaikat itu melindungi kita, menguatkan kita. Malaikat-malaikat itu adalah wujud cinta kasih Allah kepada kita manusia. Malaikat-malaikat itu adalah perpanjangan tangan kasih Tuhan kepada kita sekalian. Dan kita pun bisa menjadi perpanjangan tangan Tuhan kepada siapapun juga. Kita bisa menjadi perpanjangan kasih Tuhan kepada siapapun juga. Para dokter menjadi perpanjangan kasih untuk menyehatkan orang lain kepada siapapun juga. Para hakim, petugas keamanan seperti halnya polisi menjadi perpanjangan kasih Tuhan untuk melindungi, menjaga orang-orang supaya tidak berbuat salah, untuk bisa diingatkan akan kebenaran. Ya, banyak-banyak itu tangan kehadiran Tuhan dalam dunia ini. Ya, Tuhan lewat caranya tersendiri mau hadir dalam hidup kita. Tuhan lewat caranya sendiri mau melindungi, memprotek kita, menjaga kita, supaya kita bisa menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Bagaimana itu menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan? Bacaan Injil hari ini, Yohanes bab 1 ayat 47 sampai dengan 51. Dikisahkan, pada waktu itu Natanael datang kepada Yesus atas ajakan Filipus. Tatkala melihat Natanael datang, Yesus berkata tentang dia, ya, lihatlah, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Orang Israel sejati,
tidak ada kepalsuan di dalamnya. Kalimat dari Tuhan Yesus ini yang ditujukan kepada Nathanael bisa kita renungkan. Bisa sangat kita renungkan, kita refleksikan dalam hidup ini. Apa artinya menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan? Menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan itu adalah menjadi pengikut Kristus yang sejati. Anda jadilah orang Katolik yang sejati. Jadilah orang Kristen yang sejati. Jadilah orang Kristiani yang sejati. Jangan ada kepalsuan di antara kita. Jangan ada kepalsuan di dalam hati kita. Jangan ada kepalsuan antara Anda dengan Tuhan. Jangan ada kepalsuan antara Anda dengan sesama manusia. Yang ada adalah ketulusan hati. Ya, keterarahan hati secara jujur, total kepada Allah. Punya hati yang terbuka kepada sesama. Berbuat kasih, berbuat baik, berbuat benar dalam kehidupan ini. Itu saya pikir yang harusnya kita lakukan dalam kehidupan ini. Tampilkanlah, perlihatkanlah diri kita, diri Anda sebagai pengikut Kristus yang sejati. Kita adalah orang yang beriman pada Tuhan Yesus. Di satu pihak, saya mengatakan dalam diri saya, sampai mati saya akan percaya kepada Tuhan Yesus. Itu harga mati bagi saya. Bagi Anda Bapak Ibu pun harga mati. Anda biar bagaimanapun juga tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Karena di dalam Tuhan Yesus kita akan selamat. Di dalam Tuhan Yesus Tuhan menjaga, melindungi, menguatkan kita semua. Tujuan kita adalah selamat. Nah, dengan demikian yang saya imani, yang saya percaya adalah Tuhan Yesus. Dan saya tetap mau setia biar bagaimanapun juga kepada Tuhan Yesus. Itu ya tanda bahwa kita ini adalah orang Kristiani sejati. Saya tetap setia kepada Tuhan Yesus. Hanya kepada Tuhan Yesus saya mau datang. Kalau saya sedang sedih, saya akan datang kepada Tuhan Yesus. Kalau saya gembira, saya pun akan datang kepada Tuhan Yesus. Kalau saya sehat, kalau saya sakit, saya pun akan datang kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus adalah sumber segala-galanya bagi saya. Dan saya mau terus bersatu, terus berusaha untuk semakin dekat dengan Tuhan Yesus. Saya menjadi, atau kita menjadi orang Kristiani, pengikut Kristus yang sejati. Di dalam hati saya, di dalam pikiran saya, hanya ada satu nama, Tuhan Yesus. Dan itu ada di dalam diri saya selama saya hidup. Selama Anda hidup, di dalam hati pikiran Anda ada Tuhan Yesus. Menjadi orang yang sejati, ya. Kemudian setelah dalam perjalanan hidup ini kita menjadi pengikut Kristus, sudah diajar oleh Tuhan Yesus lewat kitab suci katakanlah yang kita baca, lewat perayaan Ekaristi yang kita rayakan, lewat homili atau khotbah dari Romo yang kita dengarkan, lewat permenungan-permenungan, kita kemudian semakin dituntun untuk mendengarkan dan melaksanakan, mengikuti apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Sabda Tuhan bukan hanya ada di dalam buku, tetapi sabda Tuhan itu hidup dalam diri kita. Ada dalam pikiran kita. Ada merekat erat dalam hati kita. Sabda Tuhan menjadi pendorong, menjadi dasar untuk kegiatan kita, sikap, tindakan, perilaku, ucapan, kata-kata, pikiran dan kehendak saya, dan itu sesuai dengan apa yang menjadi kehendak dari Tuhan. Saya punya sikap, kita punya sikap yang baik, penuh kasih. Ucapan-ucapan kita penuh dengan kebaikan, penuh dengan kasih. Pikiran kita jernih, terbuka karena dikuasai oleh kasih dari Tuhan. Hati kita dibersihkan dari hal-hal yang jelek, kedengkian, benci, dendam. Dan itu bisa kita wujudkan kepada siapapun juga. Terutama di dalam keluarga Anda.
Wujudkan itu. Ya, tampilkan diri Anda sebagai orang Kristiani yang sejati. Tampilkan diri Anda itu sebagai suami yang sejati, sebagai istri yang sejati, sebagai anak-anak yang sejati. Tampilkan keluarga Anda itu adalah keluarga yang sejati. Tidak ada kepalsuan dalam keluarga, dalam rumah tangga Anda. Tidak ada kepalsuan dalam diri Anda. Hindari, singkirkan kepalsuan-kepalsuan itu. Karena kepalsuan-kepalsuan itu berasal dari si jahat, si setan, si iblis itu. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, biarlah hidup kita penuh dengan kejujuran, hidup dengan kebenaran. Dan marilah malaikat-malaikat, tanda kehadiran Tuhan yang menjaga melindungi kita, akhirnya menyadarkan kita semua, jadilah orang Kristiani yang sejati, memancarkan kasih, kebaikan, kebenaran kepada sesama kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin.